Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfariska dengan nomor NIM 20105782, kelas manajemen pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu yang pembahasannya 1. Bagaimana implementasi komputerisasi pada mahasiswa di saat COVID-19 pada saat ini. Dan yang kedua, kesalahan apa saja yang sering kita buat terhadap kekayaan intelektual dalam menggunakan alat teknologi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, implementasi komputerisasi adalah alat penggunaan teknologi yang digunakan semua orang yang berfungsi sebagai alat bantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan dengan benar. Dengan menggunakan media laptop, komputer, handphone, atau media lainnya yang menggunakannya dengan pengetahuan yang cukup dalam mengoperasikan alat teknologi tersebut. Sebelum adanya COVID, yang menggunakan alat teknologi itu biasanya hanya orang-orang yang bekerja kantoran saja, misalnya pegawai kantoran, ataupun mahasiswa, siswa-siswa, ataupun berperan lainnya. Tetapi sekarang semua orang sudah menggunakan alat teknologi yang kebanyakan menggunakan handphone, apalagi semenjak adanya COVID-19 di Indonesia. Semua orang menggunakannya. Dan sejak adanya peraturan pemerintah untuk beraktivitas di rumah, semua orang pasti menggunakannya untuk menghilangkan kejenuhan mereka. Di zaman sekarang ini, bukan hanya orang-orang tua saja yang memakai teknologi, tetapi sekarang mulai dari kalangan anak-anak, remaja, semua sudah memakainya. Teknologi digunakan orang bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka saja, tetapi sekarang bisa digunakan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan berkomunikasi antar sesama, dan bisa juga untuk sebagai sarana hiburan mereka. Teknologi bagi mahasiswa sangat membantu untuk mereka belajar, apalagi sekarang ini sejak ditetapkannya daring, pasti sangat berguna, apalagi untuk mahasiswa yang semester akhir, yang sangat membantu mereka untuk menyusun skripsi. Di dalam teknologi tersebut sudah banyak aplikasi yang membantu mereka untuk belajar. Alat teknologi tersebut bisa membantu mereka untuk mencari informasi-informasi untuk menyusun skripsi misalnya, ataupun untuk menyelesaikan tugas mereka jika mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Tetapi masih banyak sekarang mahasiswa yang menggunakan teknologi dengan salah. Misalnya bukan digunakan untuk belajar oleh mereka, tetapi digunakan untuk bermain game online saja ataupun bersosial media saja, dan tanpa memikirkan pelajaran sedikit pun. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh teknologi untuk membantu mereka dalam belajar, misalnya aplikasi Google Classroom, Google Form, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dampak positif implementasi komputerisasi pada mahasiswa di saat COVID-19 ini. Yang pertama, munculnya banyak aplikasi yang membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua, mereka dapat menerapkan ilmu yang mereka dapat untuk kegiatan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, banyaknya kursus online yang membuka dengan potongan harga atau gratis sama sekali. Dan yang keempat, mereka dapat bereksperimen dengan ide-ide mereka yang mereka dapat dengan bantuan alat teknologi yang ada pada sekarang ini. Sejak adanya COVID-19, banyak sektor yang berubah, misalnya dari sektor ekonomi, sektor budaya, bahkan sektor pendidikan. Daring merupakan salah satu cara pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Teknologi daring sangat membantu kita. Walaupun dengan daring, kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Yang membedakan hanya kita melalui via online, tidak dengan tatap muka langsung. Dengan teknologi daring, kita bisa belajar seperti
biasanya dengan jarak yang jauh dan masih tetap bertatap muka walaupun melalui teknologi. Manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat untuk mahasiswa, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mudah dan dapat menambah banyak teman walaupun hanya dengan teman online, mendapatkan informasi lebih mudah dan gampang, dan walaupun tidak bertatap muka langsung, kita masih bisa bergaul dengan teman-teman kita. Dampak negatif implementasi komputerisasi untuk mahasiswa di saat COVID-19. Yang pertama adalah mahasiswa jadi kurang bergaul karena sudah nyaman dengan dunia online mereka. Dan yang kedua adalah sebagian mahasiswa banyak menghabiskan waktu mereka dengan bermain handphone, menonton TV, ataupun bermain alat teknologi lainnya tanpa beraktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Dan yang keempat, banyak kejahatan yang terjadi di internet, yang biasanya korbannya adalah mahasiswa, dan kadang yang melakukan kejahatan itu pun adalah mahasiswa itu tersebut. Dan yang kelima, mudah terkena radiasi handphone, misalnya pada saraf mata ataupun saraf otak kita, dan dapat menjadi rusak. Aplikasi-aplikasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ada pada komputerisasi, yaitu adalah yang pertama, perpustakaan online. Perpustakaan online ini sangat berguna bagi mahasiswa. Mereka hanya dapat mengakses aplikasi ini di handphone mereka. Perpustakaan online ini sangat membantu kita mencari buku-buku yang kita perlukan. Apalagi saat sekarang kita tidak bisa bebas keluar rumah. Dengan perpustakaan online ini, kita dapat dengan mudah mencari buku-buku yang kita perlukan, hanya dengan mengaksesnya saja. Dan yang kedua, aplikasinya yaitu diskusi online. Diskusi online ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas kelompok kita. Tidak perlu untuk berkumpul ataupun bertatap muka langsung, hanya dengan mengaksesnya saja di handphone. Di sini juga kita dapat menyampaikan pendapat kita dan bertukar pikiran dengan teman, dan dapat menambah wawasan kita semakin luas hanya dengan menggunakan akses internet saja, walaupun dengan jarak yang jauh dan tempat yang berbeda. Implementasi komputerisasi lainnya untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu dapat mempermudah mereka dalam mengakses data dan menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, penggunaan teknologi dalam perhitungan juga lebih akurat, baik itu perhitungan akuntansi, perhitungan matematis, ataupun perhitungan-perhitungan lainnya. Dan yang ketiga adalah teknologi juga dapat membantu mahasiswa dalam mengelola materi-materi mereka atau bahan presentasi mereka yang hasilnya agar lebih efisien dan efektif. Cara mengatasi dampak yang terjadi dalam penggunaan komputerisasi. Yang pertama adalah gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang kita kenal saja. Dan yang kedua adalah adanya pengendalian diri dalam menggunakannya, misalnya pengaturan waktu, kapan bisa digunakan dan kapan tidak digunakan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu kesalahan apa saja yang sering kita buat terhadap kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari pola pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya kreativitas intelektual tersebut. Kekayaan intelektual memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mencetak atau mendesain merek dagang mereka. Alat teknologi sangat berpengaruh pada bidang kekayaan intelektual yang antara lain seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain, dan tata letak yang dimana harus didaftarkan dan dipublikasikan.
Kesalahan-kesalahan yang sering kita buat yaitu adalah yang pertama, kita sangat mudah termakan oleh iklan-iklan yang berada di sosial media dengan kecanggihan alat teknologi sekarang ini. Yang kedua, menjadikan kecanggihan teknologi sebagai kesenjangan batasan sosial. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang sepele yang dianggap dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita lebih banyak bermain gadget saja daripada bergabung dengan teman-teman kita. Dan yang keempat, kebanyakan dari kita hanya memilih bermain gadget saja dan mengurangi aktivitas produktif kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, terlalu cepat percaya dengan berita hoaks. Dan yang lebih parahnya, kita malah ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut. Dan yang keenam, menganggap bahwa mengoperasikan alat teknologi tersebut merupakan hal yang sulit. Masih banyak sebagian dari kita takut untuk mencoba alat teknologi, dikarenakan tidak adanya pengetahuan untuk menggunakannya, yang membuat kita takut untuk mencoba dan menggunakannya. Dan yang keenam, kita tidak bisa merawat alat teknologi tersebut dengan bagus. Kita hanya bisa memakainya tanpa tahu cara merawatnya. Berikut adalah langkah pemecahan agar kita tidak melakukan kesalahan lagi. Yang pertama, mencoba untuk tidak bermain sosial media terlalu lama dan memanfaatkan waktu untuk mencari berita di internet yang bagus. Dan yang kedua, memperbanyak waktu produktivitas kita dan misalnya memilih kesibukan di sekitar ataupun bergabung dengan teman-teman kita. Dan yang ketiga, mencari informasi yang beredar bukan hanya dari satu situs saja, tapi dari berbagai situs yang dapat dipercaya dan tidak hoaks. Dan yang keempat, kita memilih produk yang bukan hanya berdasarkan iklan semata kita langsung tergiur, tetapi kita memilih dan membeli produk tersebut tahu bahwa kebutuhannya untuk kita itu apa, bukan asal membeli saja. Dan yang kelima adalah banyak melakukan kegiatan positif, misalnya membaca buku ataupun kreativitas lainnya, agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Bisa dengan melukis ataupun dengan mencari materi yang penting yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Sekian dari presentasinya. Tetap patuhi peraturan kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan berjaga jarak. Terima kasih.